صلاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kita sudah membahas tentang bagaimana tata cara tawaf, hukum tawaf, kapan waktu pelaksanaannya dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah tawaf. Jadi tawaf itu sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tawaf artinya mengitari atau mengelilingi, dan secara istilah itu tawaf berarti mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dan dia dimulai dari Hajar Aswad kemudian diakhiri dari Hajar Aswad. Jadi ketika kita tawaf, posisi Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Jadi tawaf itu dimulai dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dan kalimat takbir ini menandakan bahwa dalam memulai aktivitas apapun, kita sebagai manusia itu harus punya kesadaran dalam diri kita bahwa hanya Allah lah yang maha besar, bukan bos kita yang maha besar, bukan kita sebagai bos yang maha besar, bukan karyawan yang maha besar, bukan penghasilan yang maha besar, bukan uang yang maha besar, tapi betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Dan manusia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kesadaran mendalam ini sebetulnya harus sangat ditanamkan dalam sanubari kita, sehingga apa? Sehingga tidak masuk dalam hati kita sifat sombong dan sifat zolim dalam menjalani proses kehidupan. Subhanallah, subhanallah ya. Di sini dikatakan dalam surat Al-Hajj ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yattawafu bil baitil atiq ya. Nah, dan lakukanlah tawaf di sekeliling rumah tua atau Baitullah. Tawaf membawa pesan kepada kita secara maknawi, itu berputar pada poros bumi yang paling awal dan paling dasar. Jadi 7 putaran itu sebetulnya melambangkan 7 langit yang mengelilingi arsy. 7 putaran juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa langit dan bumi diciptakan sebanyak 7 lapis. 7 putaran juga mengingatkan bahwa ada 7 hari dalam 1 minggu. Bahkan surah Al-Fatihah yang dilantunkan umat Islam itu saat sholat juga terdiri atas 7 ayat, Sab'ul Mathani. Dan pada hari ke-7 pula umat Islam disunnahkan memotong rambut bayi yang baru lahir dan menyembelih kambing dalam hal akikah. Dan ini sebetulnya bukan kebetulan, bukan hal yang tidak disengaja, tapi pasti ada hikmah dan rahasia kenapa sih angka 7 itu menjadi pilihan Allah di dalam hukum alam. Nah, ada sebagian ulama berpendapat bahwa angka 7 itu adalah simbol dari pentingnya konsistensi dan menjalani aktivitas. Dan manusia tidak boleh menyerah hanya karena gagal dalam aktivitas pertama dan kedua. Jadi harus terus mencoba, bangkit, tidak kenal lelah, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit lagi untuk menggapai tujuan hidup kita. Dan sedangkan lingkaran pelataran Ka'bah itu merupakan gambaran area pertemuan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi selama pertemuan itu berlangsung, hanya kalimat thayyibah yang layak untuk dilantunkan. Mulai dari zikir, membaca bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat dan doa. Dan kalimat thayyibah ini semua dibacakan dengan penuh penghayatan agar apa? Agar kita menyadari bahwa hakikat manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta itu dan ketergantungan juga manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawaf ini mengajak kepada kita untuk mengikuti perputaran waktu dan peredaran peristiwa. Namun bagaimana caranya agar perputaran waktu dan peristiwa tersebut, peredaran peristiwa tersebut itu tetap berada dan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Maha Rahman pada tempat yang semestinya, dan menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan diri kita taat dan tunduk patuh kepada Allah. Tapi di sisi lain sebetulnya Ka'bah ini merupakan simbol berkumpul atau masabatan. Ketika orang-orang berkumpul di sekeliling Ka'bah untuk melakukan tawaf, mereka bukan hanya hadir secara fisiknya, tapi juga bersama ruh dan jiwanya.
jiwa kita dan fisik kita ada di sana, dan semuanya menghadap dan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya setiap orang yang sedang tawaf itu diharapkan bukan hanya mengelilingi Ka'bah itu secara fisik, tapi hatinya juga selalu ingat kepada Allah dan menghayati apa yang sedang kita baca. Seperti itu ya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, An Ali bin Abi Thalib qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul li Abi Hurairah la'allaka satudriku aqwaman sahina lahina fi tawafihim. Ya, fadzalika tawafun ghairu maqbul wa 'amalun ghairu marfu'. Ya Aba Hurairah, idza ra'aitahum sufufan fashukka sufufahum wa qul lahum hadza tawafun ghairu maqbul wa 'amalun ghairu marfu'. Seperti itu ya, di sini dikatakan. Jadi Ali bin Abi Thalib berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Hurairah, engkau akan menemukan orang yang lupa dan lalai ketika melaksanakan tawaf. Tawaf mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal mereka juga tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Abu Hurairah, kalau kamu melihat mereka berbaris-baris tawaf, maka bubarkanlah barisannya dan katakanlah kepada mereka, tawaf ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal mereka tidak sampai kepada Allah. Jadi harus betul-betul ketika tawaf itu kita menghadirkan, ya, kita hadir bukan hanya fisik kita, tapi jiwa kita juga hadir untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat seseorang menjalankan tawaf, teman-teman semuanya, kadang tempat berputar itu terlihat sepi dan lenggang, kadang juga berdesak-desakan. Tapi demikian, orang yang menjalankan tawaf itu tidak boleh marah, tidak boleh mengeluh. Jadi hindari fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, jadi ia harus terus fokus mengitari Ka'bah hingga selesai 7 kali putaran, dan saat selesai berputar 7 kali dia bergembira, dan wujud dari kegembiraan itu ia ekspresikan dengan lantunan doa, kemudian sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Seperti itu ya. Kemudian kondisi perputaran tawaf ini juga menggambarkan proses seseorang menjalani kehidupan dunia. Dan dalam menjalani kehidupan dunia ini, manusia itu pasti mengalami rintangan, pasti mengalami ujian, baik itu senang ataupun sedih ataupun susah, bahagia, terluka dan sebagainya. Tapi jika manusia memang ingin sukses terus menjalani kehidupannya dengan bahagia, ya, maka dia harus terus berusaha untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah Allah buat, ya, untuk kita semuanya. Kita harus fokus menjalankan perintah Allah. Kita juga fokus mengarungi kehidupan kita dengan penuh sabar dan syukur. Dan sabar dan syukur itu adalah kunci untuk mencapai keberhasilan kita dalam kehidupan, Masya Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa secara spiritual itu memang tawaf mengajari manusia tentang siklus kehidupan. Jadi kita semuanya itu lahir di dunia atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati juga karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi datang dan pergi, pulang dan kembali gitu ya, lahir dan mati itu memang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berputar atau mengelilingi itu berarti bergerak sebagai tanda adanya kehidupan. Jadi kondisi kehidupan itu terus berputar di antara manusia. Dan jatuh, bangun, kaya, miskin, terkenal, dilupakan, semuanya silih berganti. Dan semua itu adalah menghiasi kehidupan manusia. Dan secara historis di sini dikatakan juga bahwa tawaf itu mengingatkan manusia kepada orang yang membangun Ka'bah. Siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam, yang menguatkan keyakinan bahwa Islam yang kita anut merupakan kelanjutan dari risalah yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kan banyak nih yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya agama Yahudi, bapaknya agama Nasrani, bapaknya agama ini. Padahal sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran bahwa
Nabi Ibrahim adalah Hanifah muslimah gitu ya, Hanifah musliman. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim itu ketika membangun Ka'bah. Jadi setelah tawaf, dan dilakukan sebelum berdoa di Multazam. Dan juga mengingatkan umat manusia akan adanya hubungan agama yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan agama yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semua prosesi yang dilakukan dalam tawaf itu semakin mengukuhkan kita sebagai seorang muslim akan keimanan, ketauhidan, dan keislaman kita. Masya Allah ya, ternyata dari pembahasan tawaf ini banyak sekali maknanya, dan banyak mungkin di antara kita, bagi orang-orang yang sudah pernah umrah, bagi orang-orang yang sudah pernah haji, melupakan hal ini mungkin ya. Apalagi kita yang mungkin yang belum pernah umrah dan haji juga, mungkin belum tahu tentang hal ini, belum kebayang seperti apa. Tapi minimal dengan adanya video ini, mudah-mudahan bisa mempermudah teman-teman untuk membayangkan, oh seperti ini loh ternyata kenapa Allah memerintahkan kita tawaf, kenapa kita harus memutar 7 kali 7 keliling dari mulai Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad. Kenapa setelah itu kita harus sholat di makam Ibrahim dan sebagainya. Ternyata semua jawabannya ada di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.